warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Nur Anista, mahasiswi semester 4 dari STIPSI Yogyakarta. Welcome to my channel Fitria Anista. Saya akan memaparkan materi singkat tentang psikologi. Begitu. Sebelumnya tuh aku pernah ditanyain, "Weh, anak psikolog bisa baca pikiran loh." Menurut saya tuh, kalau psikologi itu mempelajari banyak hal tentunya, seperti jiwa, kesehatan mental, kepribadian, lalu apalagi ya, perkembangan, terus PIU, intervensi, klinis, dan masih banyak lagi. Pertama, kenali dulu ya, apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang menerapkan perilaku manusia terhadap fungsi mental, proses mental, melalui prosedur ilmiah. Setelah mengenal tentang psikologi, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di semester 1 dulu, yaitu itu loh, psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan? Lalu tujuannya buat apa? Emangnya penting buat kehidupan sehari-hari? Yuk kita kupas satu persatu tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan, perkembangan dari fase pembuahan hingga kematian. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu mengetahui atau mengamati suatu perubahan yang khas yang terjadi pada usia kehidupan. Mengapa sih kita mempelajari perkembangan? Karena untuk memperoleh pengetahuan dari sejarah kita, yaitu berawal dari kita masih bayi, terus anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kita tua nanti, begitu. Dan yang ketiga, ini hal yang paling penting bagi kita semua. Kita menggugah dan membangun informasi kepada kita, yaitu dari masa lalu masa sekarang, hingga masa depan nanti. Dan yang paling penting lagi yaitu suatu saat nanti kita akan merasakan menjadi orang tua sebagai pendidik untuk anak kita. Jadi ketika kita mendidik anak, tentunya harus hati-hati loh ya. Sebagian besar perilaku orang tua akan ditiru oleh anaknya tersebut. Bila anak dipermalukan, maka anak tersebut akan menimbulkan merasa bersalah. Jika anak merasa aman, akan terbangun menjadi anak yang percaya diri. Begitu semuanya. Bahkan ada suatu kata penyesalan dari orang tua, yaitu seandainya aku membesarkan ulang, saya akan memeluk daripada membentak, dan saya akan membangun harga diri daripada membangun rumah. Pada hakikatnya, perubahan yang progresif dari proses konsepsi hingga terus-menerus berlanjut ke siklus kehidupan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor biologis, meliputi gen, perkembangan otak, tinggi badan, berat badan. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor kognitif, yang meliputi tentang perubahan cara berpikir, lalu intelijensi. Dan yang ketiga yaitu faktor sosio-emosional, yaitu perubahan pada pola interaksi, seperti bayi tersenyum kepada ibunya, lalu bersikap agresif terhadap temannya.
Lanjut dengan ciri-ciri perkembangan. Apa aja sih ciri-ciri perkembangan itu? Perkembangan adalah sepanjang hidup, multidimensional, multidireksional, dan konseptual. Konseptual itu meliputi apa aja? Yaitu tingkat usia yang pada saat itu manusia mengalami pubertas, menopause, dan tingkat pengaruh subjektif, yaitu peristiwa yang tidak berlaku untuk semua individu seperti hamil di luar nikah. Periode perkembangan terdapat 8 tahapan, yaitu pertama, periode prenatal, yaitu konsepsi hingga melahirkan. Lalu, periode bayi, yaitu kelahiran sampai usia 24 bulan. Periode awal anak, yaitu 2-6 tahun. Lalu, periode pertengahan dan akhir anak, yaitu 6-11 tahun. Dan dilanjut dengan periode remaja, yaitu berusia 12-20 tahun. Di periode dewasa, yaitu dewasa awal, yaitu 21-40 tahun. Dan dewasa tengah, yaitu 41 tahun hingga 60 tahun. Dan yang terakhir ini adalah dewasa akhir, yang mulai dari usia 60 tahun hingga kematian. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan salah satu pengertian dari perkembangan, yaitu dari tokoh psikososial Bapak Erik Erikson menyatakan bahwa manusia akan menghadapi 8 tahapan ini, dan setiap tahapan tersebut memiliki tugas masing-masing dan terdapat permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut bukanlah suatu hambatan, tetapi suatu turning point bagi tahapan tersebut. Saya akhiri perjumpaan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.